Ini kan kemarin masih update-nya 22 ya, harusnya 23 kan. Itu kipernya kan baru 2 Koci. Kalau dari Koci sendiri? Nah, itu dikosongin buat Martin Paes. Udah fix atau belum? Kalau sebelum, ini masih dalam proses semua. Oke. PSSI lagi bekerja keras untuk melobi agar mereka bisa ketok palu. Makanya disisakan 1. Kalau seandainya oke, on time, Martin Paes masuk. Kita harus fokus terhadap kita sendiri, persiapan oke. Gue melihat ini tim begitu solid, sehingga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat untuk merusak kinerja, itu nggak bakal berhasil. Bener-bener nggak ada celah di kesolidan mereka ini. Ini luar biasa. Husni Mubarok mau nanya, Coach, apakah scouting di sepak bola ada sekolah atau kursusnya? Apakah cuma dari pengalaman aja, dan bagaimana menjadi scouting yang baik? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan gue tidak bisa jawab. Karena gue nggak tahu apakah ada, kayaknya sih nggak ada kursus atau soal scouting. Jadi lebih bagian dari pelatihan. Oh gitu. Ya, jadi kalau kita ikut pelatihan dan kita punya jam terbang, kita bisa ngelihat pemain. Hai Sportifiers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kamu berada. Kembali lagi di Jaspil sama Kartika dan juga Koci. Nah, kita bakal ngomongin tentang latihan perdana timnas sebentar lagi. Kita akan lawan, ada ini dulu uji coba lawan Tanzania, ada mau lawan Irak sama Filipina. Nah, dari kemarin tuh Koci, kayaknya aku ngelihat Koci udah ketemu duluan tuh ya, sama Hernando, Shen, sama satu lagi Marcelino. Iya. Oh, kok Koci itu acara apa, Koci? Itu acara dibayar. Ada sponsor. Oh gitu. Jadi ya, acaranya gue diminta interview mereka. Tapi sebenarnya pertanyaannya sudah dari netizen. Jadi gue ibarat kasarnya cuma gini gitu ya? Iya, kayak gini baca pertanyaan mereka jawab. Tapi ya gue tambah-tambahin. Oh gitu. Dan itu interview seru banget. Gue itu pernah menginterview Odegaard, Lothar Matthäus, 3 pemain City, Rodri, Mahrez, dan lain. Tapi ini paling seru. Kenapa? Karena mungkin gue fans mereka ya. Wow. Fans timnas, bukan fans mereka pribadi, fans timnas. Jadi kalau dengar hal-hal yang positif yang terjadi di dalam itu mereka jelaskan. Itu seru banget. Itu bikin gue tambah percaya kepada tim inilah. Koci seru banget, tapi kalau pertanyaannya netizen nih, kemarin aku pas Koci ngepost itu aku pengen tahu banget in person tuh mereka gimana sih personality. Very nice. Marcelino is very humble, very nice. Emang kelihatan bengal-bengalnya, tapi ya gue ngelihat Marcelino kayak gue seumur dia juga bengal-bengal gitu kan. Wow. Jadi very nice guys. Tiga-tiganya sangat sopan, humble, dan ya tapi punya pendapat sendiri, tahu apa yang mereka katakan, nggak bukan textbook jawabannya. Oh gitu. Makanya interviewnya jadi seru karena mereka kelihatan benar-benar dari hati ngomongnya. Oh jadi public speakingnya juga bagus ya? Bagus. Oh oke. Mereka tuh. Dan kamu tahu, gue tanya ya, pemain Indonesia lokal mana yang bisa bahasa Inggris? Tahu jawabannya apa? Apa? Semua. Wow. Semua bisa. Jadi menjawab semua keraguan netizen mereka. Terhambat bahasa segala semua macam. Bisa bahasa Inggris sehingga mereka semua bisa berkomunikasi. Wow, keren. Itu keren banget asli interview. Gue juga setelah pertandingan lagi. Setelah interview, itu kelihatan mereka juga puas dengan jawab-jawabannya. Mereka tampangnya happy, gue juga happy. Jadi interview ini top. Bener, jangan lewatkan interview itu. Kita boleh ada cuplikannya nggak? Ada. Nanti akan ada nih, gue spill dikit di sini ya. Gue nggak tahu sponsor boleh atau enggak. Nanti akan ada 2 dengan pemain diaspora lagi. Wow, siapa? Aku tebak Martin Paes, bukan ya? Siapa?
Oh ya nggak boleh ya? Nggak usah kepo, tunggu aja dulu. Ya kali aja gitu kan dibukanya di rumah kita di Spotify gitu banget sih kan. Udah gue buka sedikit, udah gue spill dikit, nggak Iya. bisa spill semua lah. Ya, huruf depannya. Oke, Coach. Iya, terus kemarin kalau ngelihat chemistry mereka, kepercayaan diri mereka, gimana mau berlaga di laga-laga selanjutnya nih? Ya, full percaya diri. Itu merata sepertinya ya, Ya. semua. Ya, gue setelah ketemu mereka, gue tambah optimis bahwa mereka bisa. Walaupun nggak ada Elkan, nggak ada Jay, Iya. it's okay. Itu biasa dalam tim 1-2 pemain nggak ada, itu biasa. Lagian kayaknya STI juga bawa banyak lini pertahanan juga ya. Terus lebih merata juga ya, lebih dalam juga ya, Coach Ya. untuk kualifikasi. Lebih imbang antara pemain, kalau nggak salah pemain diaspora sama pemain itu cukup imbang lah. Iya, katanya hampir 50-50 ya, Coach. Ya. Ini kan kemarin masih update-nya 22 ya, harusnya 23 kan. Itu kipernya kan baru 2, Coach. Kalau dari Coach sendiri Nah, itu dikosongin buat Martin Paes. udah fix Nggak, atau belum? kalau sebelum, ini masih dalam proses semua. Oke. PSSI lagi bekerja keras untuk melobi agar mereka bisa ketok palu. Makanya disisakan satu. Kalau seandainya oke, on time, Martin Paes masuk. Tapi seorang Hernando Ari gimana sih kemarin confidence-nya, apalagi dia kan jadi Dia support confidence-nya banget tinggi. gitu loh. Dia confidence-nya tinggi. Gue salah satu yang punya kritikan terhadap dia dan gue utarakan. Gue utarakan kritikan gue dan dia mengakui. Kemarin Coach sempat nanya nggak, kamu kan bakal berkompet lah sama Martin Paes, kamu gimana mentalitinya gitu? Ya. Terus jawabannya apa? Jawabannya ntar. Ini just spill nggak bisa di-spill, aneh banget loh. Enggak lah, kalau enggak apa namanya jadi Iya. beritu nggak bisa lah, itu kan nggak bisa. gue jawabnya di program mereka, nggak bisa gue spill. Yaudah, gue Coach. spill sedikit aja. Iya, ini kan mau udah latihan perdana nih. Ya. Terus kemarin ya ada ketarik otot sedikit kayak Anci gitu-gitu Ya, ya biasa. wajar lah ya. Kayak Coach kan kemarin juga ngegolin tuh. Nggak ngolongin. Nolongin, itu asis ya kemarin. Itu mempermalukan pemain lawan. Oh gitu. Ngolongin begitu. Oh iya. Itu jauh lebih berharga daripada ngegolin. Ngegolin itu biasa. Iya. Coach, ini latihan perdana mereka dengan tim yang sekarang udah dipilih sama STY. Pasti menurut ya netizen udah percaya banget lah sama STY. Kalau Coach gimana sih? Kemarin Nathan bilang ya kita sudah sekali latihan dan latihannya berat. Emang latihannya fisik doang. Mau dites sejauh mana pemain bisa. Jadi ya ST yang tahu lah porsi-porsinya, kapan harus latihan keras, kapan latihan ringan, kapan uji coba ini dan lain. Harus menang. Kalau gue bilang ya, ini gue ngomong duluan ya, hasil Tanzania itu sama sekali nggak penting. Iya. Jadi mau menang mau kalah sama sekali nggak penting. Yang penting adalah permainan. Semoga mereka bermain bagus sehingga bisa diteruskan. Oke, kalau mereka main jelek, seandainya mereka main jelek, itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk next match. Di sini mereka boleh membuat kesalahan, Bereksperimen. Oke. Di sini Sintayong boleh bereksperimen dengan perbedaan strategi. Di sini itu hak pelatih, by the way. Itu Sintayong bisa memanfaatkan pemain-pemain lain yang bukan starter. Iya, yang selama ini di bench. Atau pemain yang dia pikir, oh ini eventually bisa masuk nih, ini mungkin bisa. Jadi gue nggak tahu apakah starternya itu yang terkuat atau setengah-setengah atau apa. Nah maka dari itu gue bilang untuk para netizen, nikmati aja pertandingan. Kebetulan gue nggak di Indonesia, jadi gue nggak bisa live reaction. Di mana Coach? Ada deh. Aku bingung loh, hari ini bertanya sama Coach penuh rahasia, misterius, ada deh, kepo deh. Jadi aku harus tanya apa Coach? Karena kamu pertanyaan terlalu kepo. Iya kan? Gue butuh istirahat, gue lagi mau istirahat. Oh gitu, tapi ini 4 hari doang kok. Oh, Ntar gitu. balik lagi. Oh liburan, kirain kerja gitu Coach. Liburan. Oh. Nggak liburan sih, keluar sejenak lah. Oh healing. Healing. Iya, ya Coach kan selama ini kita lihat mencolok sana mencolok situ, banyak banget yang butuh banget nih sama Coach. Termasuk kita di sini, tolong di spill ya, namanya juga just spill nih Coach ini, tolong ya.
Terus Coach, ini kan fisiknya banget nih yang dilatih dari kemarin tuh, bahkan media Vietnam juga meliput, mendukung juga. Apa sih, karena persiapan melawan Irak, Timur Tengah, terus sebelumnya mau lawan Tanzania, Afrika? Enggak, lebih ke kualifikasi itu, karena Vietnam punya kepentingan juga kan. Kalau kita 2 kali kalah, atau sekali kalah, Vietnam yang lolos. Vietnam bisa lolos. Tapi gue nggak yakin Vietnam bisa menang di Irak juga. Jadi ya we'll see lah. Vietnam nggak begitu penting lah. Kita harus fokus terhadap kita sendiri. Persiapan oke. Gue melihat ini tim begitu solid, sehingga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat untuk merusak kinerja, itu nggak bakal berhasil. Bener-bener nggak ada celah di kesolidan mereka ini. Ini luar biasa. Ya bikin gue puas. Bener-bener gue happy banget kemarin. Gitu. Dan gue lihat pemain juga. Interview nggak lama, cuma setengah jam. Kenapa 3 pemain ini yang dipilih, itu juga ada alasannya? Enggak, itu urusan randomly PSSI. aja ya? Ya, kita minta 3 pemain. Minta 3 pemain, dikasih 3. Untuk gue sih sama semua. Tapi selain 3 pemain ini, sebelumnya kayak Coach udah pernah ngobrol interview atau sama pemain lain? Enggak, belum juga. Sintayong aja gue nggak pernah ketemu. Oh sih, iya ya. Nanti pasti dipertemukan nih, udah ngomong kayak gini kan, dipotong, nyebar di TikTok, udah ditemuin Coach. Coach. Bisa. Terus nih kan tentang Elkan Bagot yang udah jadi bola liar banget, dia nggak dipanggil gara-gara nggak ikut lawan Guinea, gara-gara nggak cocok permainan sama STY. Tapi kalau menurut Coach sendiri, gue rasa kita nggak perlu berlebihan ya. Sintayong itu sampai pusing dengan pertanyaan-pertanyaan ini, sampai dia bilang kalian tanya ke Elkan aja sendiri deh, biar tahu. Gue rasa memang ini ada sesuatu, tapi nggak perlu dibesar-besarkan. Personal. Kita nggak tahu. Dan nggak penting juga apa personal atau enggak. Yang jelas dia tidak ada. Kita harus move on. Dan semoga dia akan dipanggil lagi ke depannya. Hal kayak gini itu biasa. Masih itu muda juga kan, masih muda juga. Dan hal kayak gini itu sering terjadi di luar negeri, hal yang biasa. Tapi gue harap Sintayong ke depannya tetap memberi kesempatan ke Elkan. Iya, tapi squad yang sekarang juga udah merata banget ya. Udah bagus banget, mau dari belakang ke depan juga udah banyak banget substitutnya juga kan. Nah, kalau persiapannya lawan Irak, Filipina, ini kita semampu apa untuk masuk ke ronde 3? Ya harus masuk dan bisa. Karena kalau kalah lawan Irak, seandainya kita kalah, kita bisa menang lawan Filipina kan kita lolos. Jadi harus menang sekali. Semoga menang 2 kali. Buat poin ranking kan. Tapi yang penting lolos. Mau 2 kali menang pun lolosnya juga sebagai runner up kok. Oh gitu. Oke, tapi kalau misalkan nih Coach, misalkan apa? Iya. Nanti ditanyanya, nanti kita jawab di sini lagi. Ya udah, pokoknya nanti kita harus menang lawan Irak. Tapi kalau ngelihat kekuatannya Irak kayak gimana? Kalau Tanzania ya udah itu uji coba, terus ditinggal juga sama pemain-pemain intinya yang sampai 12 pemain absen tuh kalau Tanzania. Ya Irak pasti lebih kuat, tapi gue nggak tahu apakah mereka turunkan full tim kan? Iya, itu gimana tuh? Itu sulit. Katanya mereka turunin tim yang main di Olimpik. Tapi Irak juga harus menang juga loh kan? Enggak. Emang iya? Irak udah lolos. Udah lolos dan juara grup pula. Oh, berarti pemain intinya bisa rest juga ya? Ya, feeling gue beberapa akan diistirahatkan, which is good. Tapi ya, mau full team pun we don't care. Yang penting kita harus menang. Oke, seneng nih kalau Coach udah optimis gini kan. Oke, next kita langsung jawab pertanyaan dari netizen. Coach sudah siap menjawab? Siap. Jangan ini lagi ya Coach ya, jangan nanti lagi. Angga Ardiansyah, halo Coach, seberapa pentingkah suatu tim punya spesialis free kick atau corner? Apakah timnas senior saat ini punya yang bagus selain Tom Hay? Penting, spesial free kick corner itu penting karena lihat kayak Arsenal kan nggak punya striker, jadi dia fokus ke bola mati sehingga mereka bisa cetak berapa gol dari situ. Kan ada berapa variasi. Kalau kalian nonton Arsenal pasti kelihatan tuh, ada yang incer tiang pertama, tiang kedua, dari jauh ke ruang, bla bla.
banyak variasi lah. Jadi itu sangat penting untuk orang yang punya akurasi passing tinggi, sehingga serangan itu tidak bisa diprediksi. Oke. Apakah kita punya selain itu, gue nggak tahu. Gue nggak tahu punya. Yang jelas Arhan punya lemparan yang luar biasa, bisa dimanfaatkan. Tapi Arhan nggak main kalau nggak salah. Akumulasi ya kalau nggak salah. Ya. Tapi lawan itu bisa main kan, lawan Filipina. Jadi untuk gue Arhan ya salah satu pemain yang penting. Tapi kemungkinan besar Shane main di posisi itu. Iya, kayak kemarin nonton nggak coach yang Indonesia Singapura tapi yang woman friendly match ya? Yang itu keren Claudia banget. cetak gol. Iya, dari bola mati juga ya itu ya? Enggak, itu dari dribbling. Ada yang salah satu dari bola mati siapa tuh? Enggak lihat. Bagus banget tuh. Gitu, coach. Jadi artinya timnas cewek sudah pelan-pelan berkembang juga. Itu 5-1 loh sampai lawan Singapura. Keren. Next ada Diki Hendrik 95. Halo Coach, salam sehat buat Koci dan keluarga. Saya mau tanya Coach, seoptimis apa Koci melihat komposisi pemain timnas saat ini untuk bisa bersaing di level internasional Piala Dunia? Dan ekspektasi apa yang pantas untuk kita netizen Indonesia dengan melihat materi pemain timnas saat ini di ajang pra Piala Dunia saat ini? Terima kasih Coach. Oke, kalau dibilang level internasional atau di Piala Dunia belum. Karena terlalu banyak pemain muda. Kita butuh waktu untuk berkembang. Tapi kalau kita bisa bersaing di pra Piala Dunia itu gue optimis banget. Tapi kembali lagi tergantung drawing itu penting. Kalau kita nggak terlalu berat kita bisa ngelawan. Tapi secara komposisi itu udah oke. Jadi ada yang senior, ada old generation kayak Jordi Amat, Tom Haye juga termasuk senior, ada yang mid generation, ada yang young generation. Jadi ini komposisi udah oke, bisa saling membantu. Kan jam terbang itu penting, mental itu penting. Jadi yang mid sama senior generation, old generation bisa memotivasi mengangkat generasi mudanya. Jadi which is good. Tapi ya Coach, kemarin tuh banyak kabar-kabar di berita kalau negara-negara Asia nih kayak Filipina gitu juga pada ngincer pemain-pemain keturunan mereka yang di Eropa gitu loh. Nggak apa-apa. Itu kan tidak melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum ya go ahead aja. Mereka pernah melakukan itu kok. Iya. Kamu kalau masih ingat ada young husband bersaudara di situ, mereka juga tampilan cukup oke. Berarti emang tergantung chemistry-nya sama coach-nya juga ya, nggak serta-merta mereka bakal nge-match gitu kan. Iya. Tetapi Filipina feeling gue nggak terlalu banyak karena biasanya mereka main sukanya basket ya kalau Filipina. Iya. Kalau Indonesia untungnya kan banyak sama apa? Pageant itu. Tahu nggak sih Miss Filipina gitu? Iya. Sama nyanyi. Oh iya. Sama dansa. Tapi gue jadi lupa ngomong. Iya maaf Coach. Iya. Gara-gara kamu sih. Jadi beruntung kita punya banyak pemain keturunan dari Belanda karena hubungan historis, oke? Jadi itu dimanfaatkan. Iya. Jadi kita kembali menjajah Belanda sekarang. Wih, nggak ada kata penjajah, nggak ada kata penjajah, Koci. Tapi gitu. Seneng deh kita bisa jadi satu lagi ya. Maksudnya banyak pemain-pemain keturunan yang datang lagi ke sini. Terus ada siapa lagi? Semoga terjawab ya Diki. Husni Mubarok mau nanya Coach, apakah scouting di sepak bola ada sekolah atau kursusnya? Apakah cuma dari pengalaman aja dan bagaimana menjadi scouting yang baik? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan gue tidak bisa jawab. Karena gue nggak tahu apakah ada. Kayaknya sih nggak ada kursus atau soal scouting. Jadi lebih bagian dari pelatihan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kita ikut pelatihan dan kita punya jam terbang, kita bisa ngelihat pemain. Kayak gue. Naluri gitu. Ya bukan naluri ya, naluri tapi berdasarkan pengalaman berdasarkan kriteria kayak akurasi crossing, passing, kontrol, ambil keputusan, positioning, ngelihat visinya. Itu sedikit-sedikit bisa dibantu dengan data, tapi data itu hanya ngebantu, kita harus melihat sendiri. Dan kita harus ngobrol juga. Seandainya pemain ini bagus, kita lihat bagus, datanya bagus, harus ngobrol. Dan itu kan, kalau ngobrol kan nggak ada datanya.
Iya. Lihat orangnya songong atau enggak, kayak kamu gitu atau enggak. Kok jadi aku? Kan aku tidak songong, aku sangat sopan. Sotoy. Aku tidak sotoy, aku Terus sangat soleh. harus tahu karakternya seperti apa. Oh gitu. Dan itu nggak gampang. Tapi bener loh Coach, kemarin tuh aku sempat interview salah satu mantan pemain ya, masih pemain timnas Siapa? putri, Sabrina Dressler. Ya. Masih main Sabrina? Masih main ya, bahkan dia jadi ambasadornya juga kan, terus pernah main di Persija juga. Dia tuh mainnya dari pas dia high school terus ada yang scouting. Makanya kan kita tanya, kok kamu bisa tiba-tiba, kan dia dari Aussie juga ya, tiba-tiba masuk ke timnas Persija. Nah itu scoutingnya apakah ketika lagi kompetisi besar datang apa gimana sih Coach? Enggak, scouting itu network. Oh gitu. Jadi ini contoh di Belanda itu, contoh kota gue lah, Utrecht, kota keempat, penduduknya 270.000, 300.000, nggak sampai 300.000. Itu ada sekitar 25-30 SSB. Dan mereka itu punya, setiap SSB itu pasti ada database-nya di FC Utrecht atau di klub-klub lain, di Ajax, di PSV. Dan kalau ada satu yang nongol, itu dikasih tahu ke scoutingnya, gue punya pemain bagus nih, coba lihat. Dia datang lihat. Nah kalau netizen pengen. Nah gue belum selesai. Ya. Terus pemain-pemain ini dikumpulin semua. Dari 24 SSB ini dikumpulin, dilihat, oke, dia pilih, terus tanding, tes. Oh itu di Belanda nih? Di Belanda, tes tanding, dari 30-40 pemain mungkin yang lolos 2-3 masuk ke youth. Padahal itu udah best of the best ya? Ya, dan itu nggak banyak. Kalau di Indonesia gimana Coach kalau netizen? Nggak tahu gue di Indonesia. Kan, sumpah aku tuh di DM aku, Kak gimana sih caranya jadi atlet untuk tim nasional gitu? Oh kalau atlet gampang, apapun olahraganya ikut dari, kan berjenjang. Dari SSB, terus main di desa lu, kota lu. Terus kalau bagus-bagus ntar biasanya ada yang lirik. Ada yang nawarin ke klub-klub pro, klub besar. Gitu. Kalau di Indonesia gitu. Tapi kan di sini belum ada struktur pembinaan yang jelas ya. Kalau di Belanda kan udah. Iya. Itulah kenapa Belanda dengan penduduk 17 juta bisa 3 kali masuk Piala Dunia. Final Piala Dunia. Sama cewek 4. Penduduk 17 juta doang loh. Wah, kita harusnya lebih banyak lagi tuh. Harusnya. Amin. Sekarang kan udah mulai diperbaiki kan? Bapak Erik kan katanya bakal 5 periode apa? Ya, akan diperbaiki, cuman gue nggak tahu sejauh mana karena memang nggak gampang untuk perbaiki sepak bola kita. Betul. Jadi ini terpengaruh jarak kali ya, Coach? Juga menjadi kendala, tapi bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Bukan menjadi sesuatu yang tidak membuat pemain bisa berprestasi. Nah ini kembali ke struktur lagi yang harus dibuat PSSI, manfaatkan asprof, bikin sistem scouting dan lain-lain yang benar. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Husni, Husni sering tanya, bagus, thank you Husni. Iya. Kayaknya nggak ada khusus scouting, jadi lebih dari bagian dari pelatih. Oke. Ya semoga nanti ada, mungkin Husni nanti bisa membuat sendiri ya scouting. Gitu Husni, semoga terjawab. Soal Gracia juga sering nih, kayaknya orang dalam ini. Oke, permisi Coach Justin, saya izin bertanya, apakah Coach Justin tidak ada rencana untuk membuat agenda diskusi yang diisi bareng Bung Hamdan Hamedan dan Pak Hassani Abdul Ghani untuk membahas soal naturalisasi dan diaspora secara terbuka ke publik itu? Asumsi saya sih dengan demikian bisa mengakhiri perdebatan soal local pride dengan naturalisasi Coach. Mengingat Coach Justin juga mantan diaspora juga kan 20 tahun. Jadi gini, diskusi itu selalu ada karena itu mengundang engagement. Jadi diskusi ini tidak akan selesai, pasti ada TV yang mengangkat lagi. Iya. Jadi kebetulan gue punya hubungan baik dengan Hamdan dan Pak Hassani. Gue pernah bikin, sama Hamdan belum, tapi sama Pak Hassani sudah. Jadi yang mungkin kedepannya ntar gue coba atur sama Hamdan. Dan mereka adalah sosok yang very qualified di bidangnya. Mereka sosok yang sangat tahu apa yang mereka katakan, yang gue respect. Dan ngobrol sama mereka itu enak banget. Jadi kedepannya sih pasti ada lagi lah kesempatan gue ngobrol. Cuman kalau lu berharap dengan gue ngobrol terbuka secara publik dengan Hamdan dan Pak Hassani,
seolah-olah ini bisa menghentikan perdebatan, itu nggak akan. Perdebatan pasti ada karena selalu ada TV yang cari rating. Iya, lagian Ya sebenarnya TV-nya itu aja kita tahu semua loh. Oke? tapi bukan cuma di TV aja kok, Coach. Kan emang Iya, kehidupan ini full of pro kontra, ya kan? Betul. Iya, nanti kalau bikin konten sama Pak Hamdan sama Pak Hasani di Just Talk apa di Hasani Jaspil? udah. Hasani sudah dengan di akunnya dia. Oh gitu. Hamdan belum. Nanti di Jaspil kali ya. Mutual ke Just Talk. Bisa. Tinggal Hendy yang atur. Tuh. Oke, next. Makasih loh soal pertanyaannya Ahmad Rifai. Coach, saya mau bertanya dapat dampak positif dari kerjasama antara PSSI dan KNVB. Menurut Coach Justin, nanti akan seperti apa ke depannya nanti? Terima kasih. Oke, Ahmad Rifai, ini pertanyaan yang bagus. Memang betul ada kerjasama antara PSSI dan KNVB. Tapi itu kerjasamanya, gue tidak tahu apakah teknis dan non teknis. Non teknis itu dalam arti pembinaan, struktur administrasi seperti apa, kerjasama dengan pelatih. Jadi kayaknya kerjasama itu skopnya besar, nggak terlalu teknis. Feeling gue sih untuk yang senior itu enggak, tapi lebih ke non teknis dan lebih ke pembinaan. Karena KNVB Belanda termasuk pembinaannya bagus, itu sudah terbukti. Tadi yang Coach bilang gue juga tuh. lulusan KNVB. Oh gitu, iya. Ih, bagus banget loh Coach. Kayak Gitu. mungkin bisa ditularin tuh Coach tadi yang rekrutmennya tuh, yang best of the best itu juga bagus banget. Tapi sulit ya Coach kalau diterapin Sulit. di Indonesia ya? Oh enggak sulit, bisa-bisa aja hal kayak gitu bisa diterapkan di Indonesia selama infrastruktur pembinaan itu sudah berjalan, itu sangat bisa diterapkan. Oke, semoga ya ada dampak yang lebih besar lagi, yang lebih positif. Makasih Ahmad Rifai. Next ada Novianto Pong Nopek. Coach, parameter keberhasilan pelatih timnas seperti apa? Lalu bagaimana menurut Coach jika STY sampai 2027 nanti tetap nihil gelar juara? Ya, gelar juara untuk gue bukan parameter. Karena kalau kita nggak juara AFF, tapi kita bisa lolos ke semifinal Piala Asia, itu udah luar biasa. Apalagi kalau kita ikut Piala Dunia mau dibantai di group stage, itu udah luar biasa. Jadi parameter keberhasilan pelatih Novianto itu tergantung kualitas pemain yang kita miliki. Kita harus sadar bahwa Liga 1 itu kualitasnya bisa dibilang di level Asia pun cukup rendah. Maka dari itu untuk mengangkat levelnya Liga 1 datanglah pemain diaspora. Semoga para pemain dari Liga 1 yang masuk tim itu bisa terangkat. Nah, pemain diaspora pun lebih bagus dari pemain lokal, itu jelas. Tapi levelnya pun juga masih tier 2, tier 3 di Eropa. Ya kan, jadi bukan pemain top. Maka dari itu, parameter keberhasilan itu tergantung kualitas pemainnya. Yang bisa dilakukan dan itu dilakukan oleh Erick Thohir adalah ya kita masuk ranking 100 besar di dunia. 100 besar di dunia. Sekarang 134 ya. 134 dan dalam 3 tahun itu bisa direalisasikan. Sangat bisa. Ini udah termasuk cepat banget ya. Banget. Kan nggak rencana berapa tahun ke depan. Ya. Gue selalu bilang jangan sampai kita kayak Singapura menang 4 kali AFF tapi nggak pernah ikut Piala Asia. Oh, oke. Jadi mending nggak usah menang sama sekali, tapi lolos ke semifinal atau perempat final atau final. Ini pertanyaannya ini kali buat Erik ten Hag, jadi apa enggak bukan STY parameter? Parameter coach terbaik itu apa? Ya? Gimana? Terus next? Ketahuan kardusnya. Terus next? Iya kan katanya dia juga mau pergi ya coach ya? Siapa? Enggak ya, ten Hag. Atau jadinya gimana sih, katanya udah nyiapin pelatih lainnya? Bukan, setahu gue sih enggak, belum. Jadi masih ya gitu. Terus Alif Rafli, Coach mau tanya, kalau misalnya Justin Hapner contohnya diinginkan Arteta dan akhirnya dibeli Arsenal, kira-kira lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya dari Justin Hapner itu sendiri maupun untuk Arsenalnya? Enggak, kalau Hapner dibeli sama Arsenal, dia masuk sebagai
pemain muda sebagai subs, ya tergantung perkembangannya dia. Kalau dia perkembangannya bagus, dia bisa aja jadi pelapisnya Gabriel contoh. Wow. Jadi dan Hafner itu harusnya dalam radar tim-tim IPL karena dia main di Wolves muda kan, sekarang kan di loan, nanti balik lagi. Dan dia masuk seleksi tim utamanya Wolves, jadi dia pernah di bench. Nah kalau dia diberi kesempatan sekali ya 15 menit terus dia main bagus, diberikan lebih banyak kesempatan, bisa aja dilirik klub besar. Kalau gue sih kalau ini terjadi ya gue sih happy banget. Iya, terus ini juga Ipswich Town ya, udah naik kan coach ke Premier League, mungkin Elkan juga udah mau sibuk di sana ya, tapi kan udah selesai. Ya mungkin, ya kita nggak tahu apakah Elkan di loan lagi atau masuk ke situ ya, ke Premier League-nya ya. Ya doa terbaik untuk Elkan juga. Justin Hafner. Next ada Zack. Gimana pendapat coach tentang timnas main sore, bisa berdampak nggak bagi pemain keturunan secara di Jakarta panas? Sebagian pemain kan memang sudah agak lama. Dan sebagian pemain baru akan datang. Jadi apakah ada dampak? Ya positif dan negatif. Positifnya mereka harus bisa beradaptasi. Negatifnya mungkin efeknya lebih cepat capek. Cuman kalau udah biasa, bukan ya sebenarnya udah biasa. Kalau kayak Nathan, gue tanya kemarin juga, gimana adaptasi lu baru? Oh enggak, gue udah berapa hari di sini. Gue dari Bali. Dia bilang gitu. Jadi udah membiasakan. Kalau mereka ini kan udah sering, bukan sering, ya terutama yang lain lah, bukan Tom. Kalau Tom baru aja main kan di timnas. Jadi harusnya mereka gampang beradaptasi cepat. Iya, kalau atlet badannya kan beda juga ya coach ya. Level fitnessnya juga nggak kayak kita kalau kamu baru, enggak, jangan kita, kamu. Enggak, oh iya aku. Kalau kamu capek-capek mungkin. Oh iya, kalau coach kan atlet ya. Iya coach. Tapi kemarin pas lawan Guinea tuh Witan juga bilang itu walaupun terik ya di TV tapi dingin pol katanya gitu. Ya kan itu ngaruh banget sih coach kayak itu ngaruh. Biasa main ya banyak lah variabelnya kan coach kalau di atas lapangan. Gue pernah di Boston kalau nggak salah. Di Boston. Itu minus 13. Tapi ada matahari. Dan ya dingin banget. Terus masuk angin? Apa itu masuk angin? Gue nggak tahu istilah masuk angin. Itu untuk inlander kayak lu itu. Ya, kemarin coach baru minta koin buat kerokan. Sekarang bilang enggak. Gue nggak pernah dikerok, jangan fitnah. Sih, ini tipikal netizen ya, tipikal netizen kardus, makanya dukung MU. Ketahuan suka fitnah, karena gue belum pernah dikerok seumur hidup. Nggak akan terjadi juga. Oh gitu. Oke, coach. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? David Bro. Coach Justin izin tanya, menurut Coach Yi, apakah dengan latihan fisik yang digenjot oleh Coach Shin itu secara nggak langsung juga mempengaruhi mental psikis para pemain dan mengapa bisa seperti itu Coach? Iya. Ya betul, itu berpengaruh secara positif pengaruhnya. Ya Sintayong pengen lihat, lu sekuat apa, fisik lu sebagus apa. Karena fisik itu ada sangkutannya dengan strategi yang dia terapkan. Iya. Coach, BTW. Kemarin tuh waktu ketemu sama 3 pemain ini, coach sempat tanya nggak sih hubungan mereka sama STY? Menurut di mata media kayak kita kan bener-bener intim banget ya? Iya, sempat tanya. Gimana? Oh iya, ya udah. Jawabannya di YouTube Indosat. Kenapa aku tanya ini on air ya nanti aja deh. Aduh, jadi penasaran. Iya betul coach, kalau badannya level fitnessnya naik, itu pasti berubah banget sih hormon untuk mentalitasnya ya. Ya lebih ke mental lah. Kalau mental itu bisa mempush kita memberikan segalanya. Jadi kalau kita capek, tapi kita fight terus karena mentalnya pengen menang. Badan ini udah habis, tapi bisa. Waktu gue muda sudah membuktikan itu. Tapi sekarang juga lagi dibuktiin terus, coach. Masih berjalan, coachnya di mana-mana. Itu kuat banget, coach. Terus malam juga harus bikin konten juga kan kalau lagi ada pertandingan. That's part of my job. Ya kan, nah itu mentalnya harus kayak gimana coach? Ya, coach ini latihan fisik juga buat hormon endorfinnya keluar. Kemarin itu kebetulan ada orang kirim gue, Helmi Yahya, kan gue punya program sama Helmi.
Bung Helmi kan punya program Helmi Yaya Bicara. Terus dia interview seorang influencer atau apa yang penontonnya banyak banget lah. Cewek cowok? Cowok. Jeremy Pauline? Bukan. Itu kemarin ketemu by the way. Dia ada juga. Terus dia tanya, kunci kesuksesanmu apa? Dia bilang satu, konsisten bikin video tiap hari. Karena kalau lu nggak ganteng, lu nggak kaya, lu tidak hebat, lu tidak pintar, kalau lu bisa punya konsisten bikin video tiap hari, orang itu lama-lama akan lihat. Gue bilang 4 tahun lalu gue udah lakukan itu. Bikin video. Kalau seandainya gue nggak bikin video untuk Just Talk, tapi ada video lain di talk show lain yang nongol di hari itu. Jadi every day ada muka gue nongol di YouTube. Oh gitu. Tapi itu khusus konsisten. media YouTube atau semua medsos? Dia bilang. YouTube kok nggak salah. Konteksnya YouTube. Ya, YouTube atau IG. YouTube kok nggak salah. Tolong didengar ya Spotify. Jadi konsistensi itu penting. Punya ini masalah mental. Jadi kalau gue kadang kecapean kan. Bener-bener capek, pulang, istirahat, live reaction, tidur lagi, terus apa, udah nggak ada waktu untuk bikin video. Sometimes gue merasa guilty feeling. Aduh, member gue yang udah bayar, kok gue nggak kasih video, ngerti nggak? Cuman member-member itu kadang mereka ngerti, udah coach, kalau capek nggak usah bikin video. Begitu suruh istirahat. Member gue itu paham semua, baik-baik semua loh. Ya, aku ada berapa ribu loh. Iya, wih. Dan mereka bilang, kalau kecape udah nggak apa-apa. Kalau mereka tahu gue harus istirahat, gue harus liburan, tuh paham semua mereka. Gitu. Which is good, karena gue rencananya masih lama. Iya, jadi komentator. Pastilah. Tapi udah nggak di TV ya, Coach ya? Apa? Enggak. TV cuma talk show aja. Oh, iya. TV talk show tapi nggak match. Karena gue udah bilang gue pensiun dari TV, maksudnya gue pensiun dari TV itu nggak jadi komentator match. Tapi kalau cuma talk show mah gue datang. Iya. Pokoknya the power of consistency. Power of consistency di itu berbagai media. Penting sekali ya. Bener-bener tiap hari, satu video itu nggak gampang. Tapi ini berlaku juga untuk pekerjaan lain kan, Coach? Misal dia buka usaha. Ya, konsistensi itu fokus dan konsistensi. Main bola juga gitu kali ya, Coach, tuh kalau mau jadi atlet juga harus latihan tiap hari gitu kan. Latihan tiap hari, terus tahu asupan body, no dugem, no alkohol, tapi ada yang minum sih, cuman kalau bisa jangan, itu mempengaruhi. Ya contoh kalau kita bicara fisik yang kuat, contoh paling bagus itu Cristiano Ronaldo. This guy benar-benar jaga fisiknya sampai bisa gini dia masih main, walaupun skillnya udah jauh menurun. Tapi secara fisik dia masih kuat, selatan, kayak gitulah. Cuman ya level top itu kan ya mungkin masalah di lutut lah, ankle lah, apalah. Tapi fisiknya itu kuat, karena mereka jaga dari usia dini. Kayak Coach nih sekarang kuat banget. Masih semoga gue nggak sakit. Amin, sehat terus Coach. Ada Muhammad Yazid. Halo Coach, kalau menurut Coach gimana kualitas permainan timnas Indo Putri pas kemarin lawan Singapura? Dan gimana pandangan Coach terhadap salah satu pemain timnas Putri, Claudia Schoenemann? Claudia Schoenemann ini omnya temen gue. Oh iya? Bokapnya telepon gue, kita ngobrol banyak. Gue sempet tampil sama bokapnya di Kompas TV. Iya. Dia memang di mana-mana menjadi pemain terbaik. Masih muda. Tapi gue nggak nonton match itu. Gue tidak nonton match, cuman kalau lu menang di masa itu harusnya kita mendominasi. Cuman 3 match sebelumnya kan kita dibantai lawan Korea, kalau nggak salah Korea Utara, Selatan. But it's okay, nggak ada masalah karena kalau Sintayong mulainya dari 0, pelatih Jepang ini mulainya dari minus, nggak ada kompetisi, nggak ada apa, nothing. Nah, semoga akan segera diadakan Liga Putri sehingga pelan-pelan bisa naik. Ini butuh proses. Tapi yang penting adalah kita punya pemain yang niat untuk bermain. Kita punya pemain dan semoga kedepannya bertambah terus yang niat untuk bermain bola. Gue kan dulu punya sekolah futsal. Gue punya sekolah futsal sampai sekarang, SSB Futsal. Dulu ada tim ceweknya. Cuman lama-lama berkurang. Karena nggak ada kompetisinya? Di futsal ada. Di futsal ada, cuman minatnya aja berkurang. Tidak sebanyak dulu.
biasanya kalau minat berkurang karena mereka ngelihat ke depannya kali ya coach ya? Nggak Atau tahu, gimana sih? sebenarnya nggak perlu ngeliat ke depannya juga. Kan sambil kuliah lu bisa main. Iya. Tapi si timnas ini sebenarnya mereka tuh kemarin ya kalau cerita-cerita sama Sabrina itu mereka punya pekerjaan lain di Iya, selain betul. jadi atlet. Iya, karena gajinya kecil kan. Iya, dan itu Iya. kebagi banget sih coach. Sedangkan kalau Cuman di Belanda pun dulu masih banyak, sekarang udah nggak lagi. Dulu itu kerja sore latihan atau malam latihan, pulang tidur besok pagi kerja lagi. Itu biasa itu. Jangan cemen lah. ya bisa lah, masih produktif. Cuman umurnya. maunya sih memang full profesional ya, Iya. karena biar mereka bisa fokus. Cuma Iya. Tapi latihannya juga jarang katanya. Iya. Nah ini yang harus semua ditingkatkan dan itu tugas PSSI. Iya. Kalau aku sukanya justru sama back kirinya tuh siapa? Safika Ika ya. Wah itu bagus coach, serius deh. Nggak tahu. Iya. Kamu kenapa nggak main bola? Aku kan kemarin nanya sama coach kan, boleh nggak aku di new normal itu? Aku nyari yang cewek. New normal? Apa? Coach gimana kemarin? Ya new normal. Iya, makanya aku nanya ada ceweknya nggak coach? Aku Ada. mau dong ikutan. Ya, main mini soccer. Iya deh, nggak apa-apa apa aja. Iya ikut aja. Aku suka. Kalau kamu ikut, aku nggak datang. Iya, kok gitu? Kok gitu justru mau ikutan? Next. Ada siapa lagi? Ada Mbah Kromo. Apakah nasib Coach Mochizuki membangun timnas sepak bola putri Indonesia sama susahnya ketika Kochi membangun timnas putri? Iya, bener Mbak Kromo. Ini perbandingan sangat benar. Dulu gue pelatih timnas 2005 nggak ada liga. Gue 2004 akhir sudah kumpulin pemain dari turnamen-turnamen mahasiswa. Jadi memang nggak ada liga. Jadi bener. Waktu itu sama kayak Putri sekarang. Mulainya minus. Oke. Pelan-pelan kita, but I'm happy. Apa sih hambatan utamanya, kesusahan utamanya yang bikin sampai sulit banget buat nembus kayak buat upgrade, grow up gitu? Waktu Koci pertama kali jadi ngebangun timnas. Kan nggak ada liga. Kalau ada liga kan lebih enak, ambil pemainnya dari liga. Kalau nggak ada liga kan susah, dari turnamen-turnamen aja. Terus? Belusukan. Struggle-nya Koci apa waktu itu? Nggak ada duit sendiri. Oke. Nah, kalau sekarang udah sampai mana sih Koci perkembangan timnas futsal Wah, Indonesia? keren futsal sekarang. Okay. Udah, iya keren. Cuman kemarin sayangnya nggak lolos Piala Asia. But that's okay. Cuman generasi sekarang itu bagus banget. Emang jarang disorot media ya Koci ya kalau futsal? Iya. Atau ditayangin gitu? Ya nggak sih? Udah mulai sering sekarang ya? Udah mulai bagus. Wah, ya. Jadi futsal pun sekarang gue juga happy. Mau balik lagi futsal Koci? ini, enggak. Oh ya udah jadi influencer. Jadi YouTuber aja. Iya. Next, makasih Mbak Promo. Ada Dendra Anugrah. Coach, kalau Coach jadi pelatih timnas Indonesia, ada nggak pemain yang ingin dicoret dan apa alasannya? Waduh. Gue susah ngomong karena gue nggak nonton Liga 1 kan. Oh. Jadi gue menilai pemain Liga 1 itu dari performanya di timnas. Tapi kalau gue harus coret pemain karena banyak seleksi 30 itu pemain yang akurasi passingnya paling rendah. Itu yang gue coret. Siapa? Nggak tahu. Oh. Nggak, kalau gue jadi pelatih, gue lihat yang akurasi passingnya paling jelek dalam permainan game. Itu akan gue coret. Jadi parameter gue itu untuk akurasi passing. Itu akan gue coret. Akurasi passing ya? Ya. Oke, itu tadi ya. Dendra jawabannya. Oke, udah end nih pertanyaannya. Kata-kata hari ini, Coach. Kata-kata hari ini kita harus melihat sesuatu itu dari hal yang positif. Mau itu masalah, mau itu berkah, mau apa, selalu lihat dari hal yang positif. Jangan komplain, tapi bersyukur, appreciate, mencari solusi. Karena kalau komplain, masa lalu tidak hilang. Kalau lu cari solusi, lu melihat positif, walaupun ada masalah, lu tetap termotivasi untuk menatap hidup dari sisi hal yang positif. Iya. Itu penting. Positif. Stay positif. Vibe-nya positif. Sebarkan vibes positif, bukan negatif, bukan ngomongin orang, bukan nyindir orang, bukan nyinyirin orang, bukan fitnah orang.
Bukan merasa diri lu paling hebat, memonopoli kebenaran, soalnya kebenaran lu yang paling benar, nggak bisa nerima pendapat yang berbeda, itu hindari semua. Sebarkan hal yang positif. Gitu. Setuju. Seperti 3 pemain timnas kemarin. Mereka menyebarkan hal yang positif. Iya, setuju. Walaupun komentarnya macam-macam ya di Instagram mereka ya. Tapi mereka tetap tuh. Coach sempat nanya juga. Nanya kayak gitu. Nanya apa? Gimana kalau kamu ada komentar-komentar negatif, responnya kayak apa? Itu Coach tanya juga. Ya, terus aja Coach bikin kita kepo. Coach, makasih buat hari ini. Sama-sama. Iya, nanti di sini juga ada kok Coach. Iya. Ketemu sama pemain timnas malah 23-23-nya. Coach, see you lagi ya. See you. Setiap hari nanti Spotify ada, kita bakal konsistensi. Iya, kamu yang siaran, aku enggak. Iya, kok gitu sih. Bye-bye Spotify. Bye.